siapapun mau jadi pejabat harus mau melayani. Kalau enggak mau melayani, enggak boleh jadi pejabat. Ini jelas. Dan itu baru teruji kalau Anda pernah jadi pejabat. Gimana Mas Jarod 10 tahun jadi wali kota, kelakuannya kayak apa? Saya jadi bupati, kelakuannya kayak apa? Wakil gubernur, kelakuan kayak apa? Gubernur, kelakuan kayak apa? Itu jelas. Kalau yang baru-baru belum pernah jadi pejabat, karakternya belum teruji, saya bilang. Ini teori Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln. Dia bilang begini, kalau mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Kalau Anda belum punya kekuasaan, saya nggak bisa menilai Anda. Nah itulah yang perlu saudara sampaikan ke orang Jakarta. Supaya beliau-beliau Jakarta ini jadi sadar gitu loh. Siapa Ahok, siapa Jarot. Jadi kita ada visi, ada misi. Kita tentu ada program. Orang bertanya kepada saya, apa programnya? Saya bilang ada 5 program utama. Misal saya tes ya. Mungkin saya sama-sama pegawai. Kita ini sama-sama pegawai. Ditanya dari bos, mau gaji 5 juta apa gaji 3,4? Semua juga bilang minta gaji 5 juta ya enggak? Itu jawaban pertama. Tapi ada kasus kedua. Gaji 5 juta, biaya hidupnya 5,1 juta. Atau pilih 3,4 juta, biaya hidupnya cuma 2,5. Pilih yang mana? 3,4. Jadi teori ekonomi mengatakan keunggulan komparatif sebuah negara, sebuah bangsa, salah satu adalah upah yang murah. Selain keterampilan kerja. Tapi kalau upah murah, biaya hidupnya melebihi upah murah tadi, itu namanya apa? Perbudakan. Minta naik gaji, lalu perusahaan bilang, oke, 5 juta, kurangin setengah pegawai. Langsung kita bilang, Pak, daripada dipecat Pak, saya ikhlas deh gajinya 3,5 nggak apa-apa, 4 juta nggak apa-apa. Itu yang terjadi di kita. Makanya kita Jakarta, kami sangat yakin yang bisa membuat biaya hidup jadi 2,5 juta itu adalah pemerintah. Makanya kami meluncurkan 5 program utama. Apa itu? Pertama, jaminan kesehatan. Jadi saat ini Bapak Ibu siapapun kalau sakit mau masuk lewat puskesmas dan diopname di kelas 3, kami tanggung. Ini adalah amanat undang-undang BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2019. Saya melaksanakan ini sejak saya jadi bupati tahun 2006. Cuma banyak orang nggak tahu. Makanya saya suka cari gara-gara di Jakarta, semua orang dengar. Kalau di kampung nggak ada yang tahu. Tahun 2006 saya udah laksanakan. Nah bagaimana saya putuskan, kan waktu saya cukup panjang kan. Lagipun nggak ada yang berani nyetop saya juga kok, teman-teman Ahok semua kok. Ya kan, kalau pembenci Ahok baru aku hitung-hitung waktu nih. Aku nggak tahu waktu saya masih berapa menit, tuh juga nggak dihidupin. Bebas berarti. Saya waktu baru jadi bupati, saya kaget. Ternyata menghitung batas garis miskin orang itu menggunakan 2.500 kalori per hari konsumsi. Kalau itu dirupiahkan berapa? Sekarang ya, kira-kira 458.000 per bulan. Jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya penghasilan 500.000 rupiah per bulan, Bapak Ibu hidup di atas garis kemiskinan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. 500.000 mana bisa hidup? Lalu orang yang udah lewatin 500.000 itu tidak diberikan kartu Askeskin. Itu sistem yang dibuat. Makanya waktu saya jadi DPRD tahun 2004, saya baca opini koran Kompas, pada itu ada Profesor Hasbullah. Saya juga lihat Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 baru keluar. Saya pelajari. Nah inilah undang-undang yang bisa membuat bangsa ini jadi kuat. Kenapa negara Skandinavia jadi ada uang, kaya raya? Karena dia ada gotong royong. Kita ngomong doang gotong royong, tapi praktik kita nggak kerjain. Asuransi itu sifatnya apa? Duit orang yang sehat, bantu yang sakit. Uang orang yang sudah meninggal, bantu yang masih hidup, itu pensiun. Saya masuk ke DPR RI.
Saya masuk DPR RI, saya minta ke Badan Legislasi dan duduk di Komisi 2. Tugasnya mau beresin ini. Kita rapat, saya lobby buru macam-macam sama Rike Pitaloka segala macam itu. Akhirnya 2011 kalau nggak salah keluar. Orang kita nih, bangsa ini nih mobilitasnya tinggi. Kalau kita tidak mau seluruh Indonesia, bagaimana orang Jakarta yang lagi kerja di Papua atau orang Papua yang sedang sekolah di Jogja kalau tidak punya BPJS secara nasional? Sekarang belum sempurna 2019. Nah, makanya saya bilang nggak bisa. Terus saya lakukan tahun 2006 Februari saya mulai jalankan. Nah, dengan cara apa? Menilai orang miskin kaya. Saya membuat peraturan, saya tidak peduli Anda miskin atau kaya, asal mau masuk lewat puskesmas dan di opname di kelas 3, Anda layak dapat. Itu yang kita jalankan sekarang di DKI. Karena orang kaya, kelas menengah, mau nggak masuk kelas 3? Kenapa? Karena satu kamar tidur, satu kamar mandi doang, tapi isinya 10 ranjang. Lalu kita turun jadi 8. Sekarang Jakarta bangun rumah sakit baru, kelas 3 berapa ranjang? 4. Yang baru sudah 4. Sekarang sudah 6 Pak Saminggo. Kita bangun lagi ke depan yang sumber waras. Itu kita akan bangun 2026 ranjang. Itu satu kamar kelas 3 hanya 4. Bahkan kita juga membangun apartemen 500 unit di situ. Untuk apa? Supaya kalau orang kena kanker stadium 4, kalau pulang ke rumah miskin pasti lewat. Siapa yang ngurusin? Pasti lewat dia. Lebih baik masukin ke apartemen kayak orang kaya, ya enggak? Ada kolam renang, bioskop, ruang musik. Pasti dia doanya supaya Tuhan jangan cepat-cepat bawa dia pulang, nikmatin surga dunia dulu toh. Ada yang iri sama saya, Bapak nggak fair. Masa itu subsidi kasih orang tinggal di apartemen mewah? Saya bilang monggo kalau mau kena stadium 4. Ada nggak yang mau nikmatin apartemen itu 500 gratis? Syaratnya kena stadium 4 kanker. Ya sudah, berarti itu kan memang wajar kita kasih mereka. Kenapa masih ribut? Nah, jadi itu yang pertama, kesehatan. Kami juga udah mulai evaluasi, pencegahan lebih baik daripada sakit. Karena kalau sakit, kita ini, orang Indonesia ini, satu sakit, satu keluarga sakit. Apa yang sakit manja, nggak enak makanan rumah sakit, mau minta bawain dari rumah. Bayangin, bawain dari rumah, ongkosnya berapa? Duit pas-pasan lagi. Berobat sih kagak bayar, ngantarinnya bayar. Nah, saya mulai ngerti itu dari Belitung. Makanya di Jakarta kami mulai membangun RSUK, Rumah Sakit Umum Kecamatan di tiap kecamatan. Sudah ada 18 sekarang. Supaya apa? Supaya waktu di opname itu ada 50 ranjang. Supaya waktu di opname keluarganya masih masak terus nganterin. Saya tahu ini karena pengalaman. Makanya sekali lagi Bapak Ibu perlu sampaikan pada orang Jakarta, pilih yang pengalaman, gak bakalan rugi deh kalau pengalamannya benar.